Iya, ketinggian tetap. Boleh. Sananya kan. Boleh gini dia. Gini. Turun gini. Kayak. Dibilang HP ku yang live-nya lurus kayak gini. Semua HP sama. Tunggu, putar lagi perangkat. Putar perangkat dulu kan? Kenapa ini? Putar lagi perangkat. Sepatu mahalnya. Kayak gitu, nanti dia jadinya lurus videonya. Kayak di YouTube gitu. Banyak ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diberi yang istimewa oleh Tuhan, yaitu bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kehadiran kita tidak sia-sia, dan kita akan diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, kita semua diberkati. Saudara sekalian, terima kasih untuk semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biar mereka diberkati Tuhan dan mereka dipakai Tuhan luar biasa memberkati jemaat ini. Saya undang saudara kami berdiri, mari jemaat Tuhan akan menghabiskan kita. Mari kita menyerahkan ibadah. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibadah kami akan dipimpin oleh ibadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat karunia Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menikmati kekuatan kesehatan sampai hari ini. Semua akan kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma diberikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kita menaikkan bersyukur kita kepada Tuhan. Bersyukur segala sesuatu yang kita alami. Satu pujian yang mengatakan seperti yang kau ingini. Biarlah hidup kita boleh menjadi seperti yang kau ingini dalam kehidupan ini. Seperti itu baiknya Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib. Terus saudara dan saya. Dosa kami
Tuhan Yesus baik. Sangat bersyukur bahwa Allah terus baik dalam hidup kita, bahwa Allah terus memberkati hidup kita. Oleh sebab itu dengan syukur kita ingin kemudian dengan penuh sukacita. Oh, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita.
Sekarang kita sekalian bangkit berdiri, bunyikan pujian yang tidak kalah semangatnya. Biar kita terbang melewati segala permasalahan hidup kita saat ini. Kita terbang bersama-sama dengan Allah, bersama dalam kemuliaan-Nya. Bunyikan pujian ini, bukan terbang. Bukan terbang. Bersama aku
kekuatan kesehatan, karena pasti ada rezeki kan boleh kita alami dalam hidup kita. Sebab itu ada kesempatan bagi siapa saja pagi hari ini yang ingin membagikan kesaksian ataupun pujian. Setelah kita nyanyikan nyanyian Barat Keselamatan nomor 364 serta pertama dan kornya, sebagai kesempatan yang pertama bagi siapa saja yang ingin bersaksi ataupun memuji nama Tuhan.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Sebelumnya itu, kita akan menyanyikan satu pujian pertolongan begitu ajaib yang terus terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Setelah pujian ini, Pak Pendeta Pembantu akan memimpin kita dalam doa sekaligus akan menyampaikan firman Tuhan. Hatiku tenang.
bersama-sama bersama dengan Tuhan dalam persucian pujian kami menyembah dan terus kepada Tuhan dan betapa baik Tuhan ini sampai pada hari ini. Saat ini pun siap kembali mendengar firman dan bila pendapat Tuhan terjaga sekitar kami dan juga memberikan kepada kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya baca dalam Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negev sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk dia bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat dia bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perselisihan antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetapi tanah Kanaan. Lot menetapi kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot terpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu, timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu dan tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah dan lihatlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram menambahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbanting Mamre di dekat Hebron, lalu diberikan ialah mezbah situ pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita semua pernah menjalani kehidupan ini dengan sebuah pilihan apa yang kita ambil dari kehidupan kita. Saya memberikan contoh Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua pasti pernah pergi berbelanja, ya. Pergi berbelanja adalah kita ke pasar, belanja di pasar, kita belanja di kios, ya, kita di toko, ataupun kita pernah ada di mall. Yang pasti kita semua pernah berbelanja, ya. Dan dalam hal ini seringkali kita dibingungkan dengan melihat dan memilih dengan barang yang akan kita belanjakan, ya. Kalau saya ini disuruh ke pasar, saya paling tidak suka, ya, karena lebih catat memang.
Jadi itu yang disuruh itu sering pulang ya. Kalau pergi dengan ibu biasanya bentar lah dia cari. Jadi kita kadang-kadang saya malas seperti itu ya. Tapi kalau kita temani kan ya lebih bagus harus temani juga seperti itu. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita memilih dengan barang yang akan kita belanjakan. Karena kalau kita salah membelinya, atau kita salah memilih barang itu, bisa jadi kita akan kecewa. Tetapi kita akan tidak salah kalau kita memilih yang tepat, benar, maka membawa sukacita, membawa kebahagiaan tersendiri dengan pilihan kita. Nah hari ini tema saya memberi tema perenungan adalah melihat dan memilih dengan mata iman. Sekaligus saudara, melihat dan memilih dengan mata iman. Dalam pertemuan kita hari ini, kita boleh melihat dari belajar apa yang dialami oleh Abraham ketika ia keluar dari Haran. Abraham tidak hanya ditemani oleh istrinya, tetapi ada Lot keponakannya yang ikut dengannya. Tuhan menyuruh Abraham untuk menuju Kanaan. Tetapi ketika Lot ikut dengan pamannya, Lot juga mendapatkan berkat seperti Abraham. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mengalami kesulitan ya, dan mereka mengalami kesulitan karena tempat di mana mereka berada tidak cukup luas untuk gembala dan ternak-ternak mereka. Karena banyaknya ternak-ternak mereka, begitu berlimpah dengan kekayaan sampai tidak muat menumpuk seluruh menumpang seluruh bagian-bagian mereka atau tempat mereka ternak mereka. Dan gembala-gembala mereka, Lot dan Ram selalu tidak akur, selalu bertengkar. Dan inilah yang membuat Abraham menawarkan Lot, si pengikut itu ya, Lot si pengikut itu untuk memilih tanah sendiri. Sehingga pada akhirnya Abraham harus mengambil keputusan untuk berpisah dengan Lot. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, yang pertama hal yang dari cerita kita ambil dari perenungan firman Tuhan ini, pilihan dengan mata yang menyenangkan tetapi belum tentu membawa harapan. Sekali Bapak Ibu saudara, pilihan dengan mata yang menyenangkan itu belum bisa membawa harapan. Abraham mempersiapkan Lot mengambil lebih dahulu jalan yang akan ditempuh, dan jalan pilihan itu adalah Lot sendiri yang memilih. Tempat yang tepat dia melihat dengan mata jasmaninya. Dia memandang bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan untuk mereka dan keluarganya serta ternak mereka. Oleh saudara membaca ayat yang 10. Dan di mana ayat yang dipilih oleh Lot adalah dia memilih tanah yang tampaknya paling subur dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan bisa saja dibilang Lot ini adalah tipe orang yang tidak tahu diri. Ia hanya dicipratan berkat Abraham. Ia juga hanya keponakan bukan anak, tetapi tidak ragu-ragu mengutamakan dirinya sendiri dengan melangkahi pamannya. Oleh sebab itu ketika Abraham harus menyelesaikan masalah antara gembalanya dengan gembala Lot, maka keputusan artinya harus berpisah. Artinya sudah harus keputusan berpisah. Sehingga Lot memilih lembah Yordan yang terlihat begitu hijau, subur dan sangat menarik dalam penanganan sejarah mata jasmaninya. Tetapi dalam hal itu saudara disiplin dengan kota Sodom yang pada saat itu belum dihancurkan, Sodom dan Gomora, dua kota yang sangat ramai. Tetapi di sisi lain kelakuan warganya, orang-orang yang ada di dalamnya adalah sangat brutal. Kelakuan mereka hidup bukan dengan aturan Tuhan, mereka hidup dengan semaunya mereka sendiri. Sehingga kita bersama bahwa pilihan Lot terhadap lembah Yordan dikarenakan tempat yang subur dan menarik. Namun hal itu ternyata berbanding-balik dengan keadaan manusia yang ada dalam di lembah Yordan itu. Mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan di pasal 14 bagaimana keluarga Lot sampai ditawan musuh dan dibebaskan Abraham, dan jauh lebih baik lagi untuk ikut Abraham kembali. Tetapi Lot tetap bertahan, tetap pindah ke tempat kembali ke Sodom, dan dia berpikir jauh lebih baik karena di sana berkat banyak buat dia, di sana buat dia tempat yang nyaman. Mas saudara-saudara yang berkata itu dari perenungan ini pikiran yang luar biasa.
yang dipilih oleh Allah ternyata mendatangkan malapetaka dalam kehidupannya. Semua secara mata jasmani yang dia pandang, yang enak, yang bagus menurut pandangan dia. Bahkan saya singgung tadi, dia tidak sadar diri, dia seorang ponakan bukan anak, tetapi dia yang harus melangkahi, dia melihat yang begitu baik. Nah, dari permainan Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Kadang-kadang hidup yang kita jalani adalah sebuah pilihan. Ya, saya pernah menyampaikan sebuah pilihan. Kalimat ini pasti kita sering dengar, ya. Sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering mendengarnya atau kita sudah sering mengucapkannya. Sehingga sama semua manusia hidup di muka bumi selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup. Setiap hari kita berhadapan dengan pilihan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apa sih isi pilihan kita? Sekali sudah saudara menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi isi pilihan kita? Dalam perjalanan hidup kita sering kali harus memilih atau memutuskan persoalan hidup ini melalui sebuah pilihan. Bisa jadi karena kehendak kita, karena maunya kita. Bisa jadi karena kehendak kita tidak terkecoh dengan keadaan pandangan mata kita, dengan pandangan jasmani yang hanya sementara itu yang begitu menyenangkan buat kita, dan pada akhirnya membawa kita dalam kehancuran. Kalau sebab itu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, pandangan mata selalu menggiurkan, ya, selalu sesuatu yang menyenangkan, ya. Kalau melihat sesuatu, ya, apalagi di dunia yang sudah super canggih gini, ya, promosi yang begitu menarik, ya, ada begitu saja yang macam-macam dipromosikan, ya. Saya juga kadang-kadang tertarik, oh ini bagus ini, ya, boleh dibeli. Saya berapa kali pesan, ternyata yang dipesan itu adalah tidak aslinya, ya. Lain yang dipromosikan, lain yang datang seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena pandangan mata kita, pilihan kita ini bagus buat kita. Bahkan kita masih ingat kisah Adam dan Hawa ketika mereka memutuskan untuk mengikuti kemanusiaan mereka. Mereka boleh jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam dosa, dan saat itu juga alam hidup kecewa dengan keadaan hidup mereka. Kalau sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini menjadi pilihan penting dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana pilihan yang akan kita ambil dalam jalan hidup ini, ya. Tadi saya main-main dalam ibadah ini, ya. Kalau tidak ada lagi orang-orang di sini, bakunya yang kita layani, kalau kita bisa di belakang, ya, seperti itu. Tetapi puji Tuhan masih ada 1, 2, masih lebih dari 1, 2, 3 orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk mau memilih berjumpa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dengan 1000 alasan mereka, ya. Kalau sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bisa saja pilihan-pilihan yang membuat kita menjadi kecewa dalam jalan kehidupan ini. Tetapi hari ini kita fokus dengan pilihan, yaitu pilihan yang kedua adalah pilihan iman. Abraham adalah pilihan memilih pilihan iman. Ketika pilihan pertama sudah diambil oleh Lot, maka sekarang pilihan Abraham yang harus memilih ke arah mana harus dia melangkah untuk menentukan pilihan masa depannya. Sebuah penentuan janji yang Allah lakukan adalah kepada Abraham, bahwa semakin kuat Tuhan memilih dia, Abraham menjadi pilihan Tuhan yang terbaik karena dia memandang dengan mata iman. Pilihan yang buat Abraham sebetulnya sangat konyol, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Karena semua tanah dipandang Abraham adalah tanah yang berbukit-bukit, banyak batu padang. Hal itu menunjukkan suatu pertanyaan besar. Apakah ini menjanjikan atau tidak? Ini memuaskan atau tidak? Sebuah kecurigaan muncul dalam hatinya. Tetapi Abraham diberi penjelasan bahwa dia melangkah dengan pilihan iman. Dan pada akhirnya saudara, dengan pilihan itulah berkat justru ada di sana. Bahkan kalau kita melihat dari kisah Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana kisah kedua orang yang diberikan rumah yang diberi hikmat oleh Tuhan. Orang yang diberikan rumah di atas batu dan rumah di atas pasir, tergantung hikmat dan pilihan mereka. Kalau sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, belum tentu semua yang buruk, semua yang tidak menyenangkan itu yang kita lihat adalah
selamanya akan menjadi buruk, saudara-saudara. Tetapi di balik keburukan itu, dari masalah itu, justru ada nilai poin, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu hari ini juga seringkali juga dihadapkan dengan sebuah kenyataan hidup kita. Sebuah keputusan yang tidak sering bersebabkan akan kita lihat, kita ambil dalam perjalanan hidup kita. Sejak kita memilih, ya, dari kisah Abraham ini, yang sulit secara jasmani, yang dipandang secara jasmani, tetapi berbukit-bukit itulah berkat juga ada di sana. Allah juga menyediakan berkat dalam kehidupan Abraham. Justru melimpah, bahkan seperti pasir yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita ambil dari cerita yang kedua ini, dari pesan yang kedua ini? Mari kita mengambil tempat Tuhan dengan pilihan mata iman kita yang membawa kita kepada Allah. Mungkin yang hari ini kita rasakan pilihan yang begitu sulit, yang kita ambil begitu tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi mungkin dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya hari-hari yang kita jalani, ada maksud Tuhan yang indah, ada maksud Tuhan yang membentuk kembali perjalanan kehidupan kita. Karena kita tidak tahu ada banyak hal-hal yang mudah dalam hidup ini. Sebagai orang hidup dalam dunia ini, semua yang kita butuhkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai orang yang sekolah, yang berpendidikan, ya, atau mungkin orang yang bekerja, banyak hal bisa jadi dalam dunia ini, jabatan, harta, pasangan, teman, ya. Apalagi kita yang masih muda, masih panjang perjalanan kita. Ingat saudara-saudara, orang muda, jangan karena ego kita, karena kemauan kita sampai salah memilih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pilihan Abraham adalah pilihan iman. Yang sekalipun dia lihat berbukit-bukit, tidak ada artinya buat dia, tetapi justru itu berkat kembali melimpah-limpah dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang berkat oleh Tuhan, tempat yang baik, tempat yang nyaman menurut kita, belum tentu memperoleh berkat, belum tentu membahagiakan buat kita. Tempat yang kita anggap ini baik, ibarat seperti tanah yang subur seperti pilihan roh, tetapi bisa saja belum dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi berbalik arah apa yang kita alami, saudara-saudara, dengan sebuah proses yang panjang, proses yang akan dipilih oleh Abraham, yang seharusnya mungkin tidak menjadi bagian kehidupannya, tapi disitulah berkat juga nyata dan menjadi bagian kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan. Yang kedua ini adalah bagian dua perjalanan penting dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin antara jasmani dan ego kita bergejolak dalam diri kita, tapi ketika kita memandang dengan mata iman kita, dengan rohani kita, dengan hidup kita bawa kepada Tuhan, ya lengkaplah hidup kita, Tuhan akan beri kita yang terbaik, apapun keadaan hidup yang kita alami. Karena kita percaya, kita memandang dengan mata iman kita memandang kepada Kristus, kita bawa semuanya kepada Tuhan, segala pilihan itu. Sehingga saudara-saudara jangan sampai salah memilih dengan pilihan yang menurut kita, tapi tanya kepada Tuhan pilihan yang tepat. Yang ketiga, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, poin yang ketiga dari pesan yang ketiga dari firman Tuhan, akhir dari pilihan mata adalah kehancuran, tetapi pilihan iman adalah masa depan. Sekali saudara-saudara, akhir dari pilihan mata adalah kehancuran, tetapi pilihan iman adalah masa depan. Dikisahkan dalam kitab Kejadian bahwa kota Sodom dan Gomora itu disebabkan karena pula kejahatan manusia, sehingga kota itu ditunggang-balikan oleh Allah. Tempat yang terlihat begitu baik, begitu enak, menyenangkan pandangan mata jasmani, tetapi pada akhirnya dihancurkan karena kejahatan manusia itu sendiri. Dari cerita ini saudara yang berkati oleh Tuhan, berbeda jauh kembali dengan apa yang dialami Abraham. Yang tadinya tidak baik justru menjadi baik. Yang tadinya pelan-pelan diperbaiki menjadi rumah yang diperbaiki baik. Ya. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ada salah satu hamba Tuhan menceritakan bahwa dia akan keluar dari pelayanan ini karena keadaan dia lihat. Tapi ada jemaat Tuhan yang menyampaikan
Kalau kamu lihat itu rumah sudah mulai hancur, sudah mulai roboh, justru kamu perbaikilah rumah itu supaya rumah itu tidak hancur dan tidak roboh, karena kamu tinggal ada di sini. Nah, saudara-saudara, ini juga barang kehidupan kita. Kalau seandainya rumah kita bocor, rumah kita rusak, keadaan kita rusak, siapa yang memperbaiki, saudara-saudara? Pilihan kita ada sendiri. Nah, Abraham memilih, saudara-saudara, dia memandang dari mata iman kita. Dia kembali memperbaiki, menata yang berbukit-bukit itu menjadi berkat yang luar biasa. Lalu sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan, apa jadi kesimpulan dari penuntut dari firman Tuhan ini? Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita dengan pilihan kita yang tepat. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita salah memilih, maka cerita firman Tuhan ini dengan mata jasmani kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi hancur, bahkan kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita memilih dengan mata iman kita, maka kita akan melihat masa depan yang sungguh luar biasa. Lalu sebab itu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, orang muda, kita masih perjalanan panjang, ya. Pilihlah yang tepat atas siapa saja pasangan hidup kita. Kita anggap itu sudah baik, bawa sama Tuhan, doakan dan lain sebagainya. Jangan kita tertipu dengan pilihan-pilihan dunia, tapi pilihan kita adalah pilihan mata iman yang tepat, yang telah tunjukkan kepada kita. Bahkan banyak orang muda, semua kita sebagai orang percaya selalu melangkah dengan iman. Hari-hari yang kita lalui melangkah dengan iman. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita memilih jalan sempit atau jalan lebar atau hal-hal yang salah? Kembali lagi, pilihan hari ini adalah menentukan kita sebuah pilihan yang baik. Oleh sebab itu, pilihan mata menyenangkan, tetapi belum tentu membawa harapan. Mari kita memilih dengan pilihan iman, dan akhir pilihan iman adalah kehancuran, tetapi pilihan iman adalah membawa kita masa depan. Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan kembali menyanyikan bagian yang pertama dan membawa kita dalam doa syukur kita pada pagi hari ini. Nyanyian bahwa bukan dengan barang mana kau telah membayar dosa. Kita boleh memilih yang tepat bahwa Yesus Kristus telah pusat kehidupan kita. Maka kesempatan buat saudara dan saya di minggu yang kedua ini, kita boleh mengambil keputusan pilihan kita untuk boleh menyangkal diri berdoa membawa hidup kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita doakan saudara. Maka lebihlah kesempatan ini untuk kita memenuhkan kembali pilihan kita dengan masa depan kita hari ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, jangan mudah dan celah. Bukan dengan
Terima kasih banyak Tuhan bahwa kami mau dalam kendali dan kejadian daripada Tuhan sendiri di kehidupan kami. Bukan karena kehendak kami, semua bukan dari Tuhan. Terus kami bersyukur hari ini bahwa kami bersyukur ada yang mampukan menyembah Tuhan. Berdoa seluruh umat Tuhan yang telah hadir pada hari ini. Mereka boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, boleh memuji Tuhan, bahkan menaikkan doa mereka. Kami tahu bahwa ini adalah kami letakkan kepada Tuhan. Seperti pujian ini, jadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bukan dari pilihan kami, tapi yang terbaik yang Tuhan buat. Oleh sebab itu Tuhan, setiap umat-Mu, Engkau dengarlah setiap doa mereka. Baik yang hadir, yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Kami tahu dan percaya untuk memberkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah mereka. Bahkan mungkin mereka yang ada dalam perpergian pun diberkati jamah oleh Tuhan. Berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan dalam kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, kami percaya juga dengan cara Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa suatu saat kami akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan, sekutu bersama-sama memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ini doa kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pemimpin sekalian. Kami kembali memberkatnya dalam kehidupan. Dan untuk kepada kita pagi hari ini, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nehemia nomor 12 sambil kita nyanyikan pujian ini, memberikan kesempatan untuk kita sekalian memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah diberkati Tuhan oleh puji-pujian. Terima kasih kami diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, di mana kami diingatkan supaya tidak melihat apa yang terlihat oleh mata kami, karena justru apa yang kami lihat dengan mata kami dapat membuat kami salah dalam melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur
untuk hidup yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami telah diberi kehidupan, kami diberi pekerjaan, kami diberi keluarga, sehingga boleh menikmati kehidupan bersama dengan keluarga dan Tuhan dalam situasi yang baik. Tetapi seringkali kami lupa untuk mengucapkan syukur bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Baru saja sebagian dari ucapan syukur kami persembahkan dalam bentuk persembahan kolektif. Terimalah Tuhan, diberkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Polres Yogyakarta ini. Supaya persembahan ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan. Ajar kami untuk hari demi hari semakin menyadari betapa pentingnya kami bersyukur melalui persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi dunia yang saat ini sedang dalam situasi genting, di mana jika terjadi perang antara Amerika dan Iran kemungkinan akan memicu menjadi awal dari perang dunia ketiga, Bapak. Untuk itu, biarlah kuasa Tuhan saja yang berkarya, sehingga bumi ini tidak hancur dan bumi tetap indah. Yang kedua, untuk pelayanan bala keselamatan, terutama di Polres Yogyakarta ini, berkatilah kami, Bapak. Berkati semua program yang sudah kami susun, kami persiapkan agar itu membuat jemaat Tuhan semakin hari semakin setia, semakin hari semakin rindu untuk memperbesar pelayanan ini di Polres ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati pelayanan bala keselamatan baik dari Polri Indonesia maupun di internasional, supaya kami dipakai untuk memperlebar pekerjaan Tuhan, membawa jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, melawat, menjamah, menyembuhkan, obat-obat yang diminum diberkati Tuhan sehingga mereka boleh beroleh kesehatan. Yang mulai suam imannya, biarlah Roh Kudus berkarya, bekerja dalam hati mereka agar mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa hidup dengan bahagia. Terima kasih Bapak untuk anak-anak kami yang sedang studi, kiranya diberkati studi mereka sehingga mereka boleh berhasil dan tepat pada waktunya mereka boleh menyelesaikan, dan ilmu yang mereka dapatkan telah dapat dipakai untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus sampaikan sekretaris Polres. Haleluya. Ya, kami bersyukur saudara untuk ibadah suci pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk segala pelayan Tuhan dan juga kepada Bapak Wali Roh Jumbato telah memberikan firman Tuhan. Saudara, setelah ini kegiatan
Setelah ibadah ini juga ada PKW, PKP dan juga sekolah minggu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pada sore hari ini saudara ibadah tebusan pukul 17.00 akan dilayani oleh Dinda. Kemudian firman Tuhan disampaikan oleh saya sendiri. Keyboard dimainkan oleh Bapak Mayor Jondato, drum Anton, bass Aldo, singer Josie dan juga Steve. Kemudian multimedia Rizky. Kemudian pada tanggal 11 Februari, Bapak Ibu semua diundang untuk tempat ini dalam rangka ibadah Biston keluarga dari keluarga Mayor Jondato. Berkenaan dengan beberapa tampil mungkin ada yang ulang tahun ya pada bulan Februari ini, jadi kantor ya. Ya, jadi mari kita sama-sama datang pada pukul 18.00. Lokasinya di tempat ini. Baik, kemudian ibadah kesucian pada sebelumnya pada ibadah GPS Jumat ini juga tetap berjalan sebagaimana mestinya pada pukul 19.00 di tempat ini. Kemudian minggu depan ibadah kesucian 15 Februari 2026 pukul 8 pagi akan dipimpin oleh Saudara Omega Awam. Firman Tuhan akhirnya digantikan oleh Bapak Udi Hans. Kemudian keyboard dimainkan oleh Alfa Jordan, drum Saudara Riki Jaya, bass Aldo, singer Astro dan juga Richard, kolekan Steve juga Rafli, kemudian multimedia Anto. Kemudian pada tebusan minggu depan akan dipimpin oleh kandidat Bupinda, firman Tuhan oleh Mayor Sri Maribato, keyboard Bapak Mayor Jondato, drum Anto, bass Aldo, singer Anto Ini digantikan ya, singernya Asto dan juga Jessica, kemudian multimedia Rizky. Baik, kembali lagi mengingatkan Bapak Ibu untuk jadwal diskon ataupun kunjungan bagi anak kos yang ada di grup itu sifatnya masih boleh saling tukar gitu ya. Misalnya saya buatnya di bulan Maret misalnya, contohnya Bapak Minihan ternyata maunya ditukar ke April, itu sangat boleh, sangat fleksibel. Mungkin berkenaan dengan waktu-waktu khusus atau hari-hari peringatan khusus dalam keluarga masing-masing. Jadi silakan menghubungi saya dan nanti juga saya izin untuk follow up pada Bapak Ibu ya untuk menanyakan tanggal kita akan sama-sama berdoa di keluarga masing-masing. Jadi jangan terbeban dengan mempersiapkan apapun ya. Jadi kita fokusnya adalah beribadah bersama, saling mendukung, menguatkan gabungan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara berkat Tuhan, saya tambahkan sedikit pengumuman. Yang pertama adalah dua inventaris kita sudah bertambah. Yang pertama ada proyektor yang baru ini, terus ada HP ya yang sudah di belakang itu semua hasil uang yang telah kita kumpul, sehingga kita bersyukur ini menjadi inventaris koros. Oleh sebab itu kita terbitkan dari kemarin sekalipun dengan mengerti. Saya percaya kalau kita bawa pada Tuhan masih memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan karena berkat Tuhan, mengenal Tuhan yang kedua ada proyektor dan juga handphone yang dipakai untuk ibadah ini akan pribadi. Kami tahu bahwa barang ini adalah kendali yang kita mati, tapi kami serahkan kepada Tuhan sehingga kami pakai untuk hormat untuk mengenal Tuhan. Sehingga keduanya keinginan kami tercapai. Terima kasih untuk teman-teman Tuhan. Terus memberkati umat Tuhan dan juga memberkati kedua benda yang dipakai sehingga sekali lagi kami pakai untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi sekali lagi saya sebagai pemimpin terima kasih untuk umat Tuhan dan Tuhan yang sudah berpartisipasi untuk untuk andil boleh bukan uang sehingga kita boleh memperoleh dua tambahan lagi untuk inventaris ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Akan masuk di waktu ibadah kita pada hari ini. Saudara kita sekalian berdiri. Pengen jadi bagian sebagainya untuk kita bukan terbang. Bukan terbang.
Terima kasih banyak Tuhan, akhirnya ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami untuk menghidup kami mendengarkan Tuhan. Terima Tuhan, pulanglah dan terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Tuhan Roh yang Kudus dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Wih, perpuluhannya Pak Derajat mana yang satu itu? Perpuluhannya yang ada nama. Pak Derajat. Oh, ini. Pecah. Wah, pecah sudah. Ganti HP. Ganti. Apa? HP-nya? Mana? Enggak. Oh, pecah. Pas. Oh, pecah kok ganti nanti baru dipakai. Ya itu Pak. Mana? Tidak ada. Cuma ikat doang. Awas lo ya. Punya HP babel ini. Kenapa nggak bisa jatuh? Golek yang ini Pak, perpuluhannya. Golei aja dulu lah. Bagaimana kasih kan? Jadi Pak, ini memang udah pas ini. Tutup. Pecah nggak? Tidak Pak. Hah? Jatuhnya bagaimana tadi? Jatuhnya bagaimana? Tadi pas lepas. Bagus. Relax. Saya ini loh ditutup. Udah nggak usah ditutup. Next aja, baru selesai. Next selesai. Next. Oke. Tunggu selesai.